Ya, Yahobu. Yahobu. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Toma yang telah memberikan waktu untuk kita boleh bersama-sama untuk mengikuti kegiatan implementasi layanan BK. Jadi perlu saya sampaikan Bapak Ibu kenapa acara ini atau kegiatan ini boleh dilaksanakan. Yang pertama dan kedua itu diimplementasikan kepada siswa. Minggu pertama dan minggu kedua itu kepada siswa dan sudah saya laksanakan di kelas 9A dan 9B, yaitu gali potensi dan juga itu jurus pertama gali potensi kepada siswa kelas 9A dan juga kelola emosi di kelas 9A yang tadi 9B. Jadi itu. Dan minggu keempat yaitu implementasi praktik baik kepada Bapak Ibu rekan di mana tempat mengajar. Jadi saat ini saya praktik baik untuk 7 jurus. 7 jurus ini kenapa kok harus Bapak Ibu guru juga ikut dalam kegiatan ini? Jadi untuk 7 jurus ini bukan hanya berlaku kepada guru bimbingan konseling, ya. Bukan hanya kepada guru bimbingan konseling ini berlaku karena kita ini kenapa alasan dilibatkan Bapak Ibu guru sebagai guru mata pelajaran dan stakeholder yang ada di sekolah. Karena Bapak Ibu, guru memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani kekerasan di sekolah. Guru BK, guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru wali memiliki peran dalam mencegah terjadinya tindakan kekerasan fisik pada murid di sekolah. Dan bukan hanya fisik saja Bapak Ibu, tetapi siswa juga, kita sebagai guru, kita juga harus memfasilitasi. Nah, penguatan kompetensi bagi guru BK, guru kelas, dan guru mata pelajaran diperlukan untuk menguatkan kemampuan pemantauan dan intervensi yang tepat terhadap perkembangan peserta didik, ya, pribadi peserta didik di bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir murid. Jadi program pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas guru BK, guru kelas, guru mata pelajaran dalam memberikan layanan BK terkait pembinaan karakter serta pencegahan kekerasan di sekolah. Ya, jadi ini bukan hanya kepada guru bimbingan konseling. Jadi 7 jurus BK hebat di sekolah ini juga diperuntukkan kepada Bapak Ibu mata pelajaran gitu. Karena kita bukan hanya mengajar saja, tetapi kita juga sebagai pembimbing. Yang dimaksud dalam modul ini adalah teknik langkah. Ya, ada teknik, langkah, tips, kompetensi yang dimiliki oleh semua guru agar dapat menjadi pembimbing atau mengarahkan murid dengan cara mengembangkan potensi murid dan memberikan layanan konseling jika murid menghadapi problem atau masalah, ya. Jadi istilah jurus ini dikenal dalam seni bela diri khas Indonesia, pencak silat. Nah, kenapa digunakan jurus itu? Jadi ini ya alasannya mengapa digunakan. Jadi dalam rangka silat berupa pencak silat berupa rangkaian gerakan solid yang mengandung nilai keindahan, estetika, dan nilai kebaikan atau etika. Selain itu, pencak silat seni bela diri yang menekankan kelembutan, ya. Kelembutan, kelenturan, persaudaraan, perdamaian, dan pengendalian diri dan kasih
sayang. Jadi oke, Bapak Ibu kita semangat ya. Murid berdiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus untuk kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menentukan situasi. Sekolah aman dan nyaman, Ya, kita harus sampaikan sekolahnya nyaman. Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menentukan situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah depan. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, masih semangat? Oke, masih semangat ya. Saya undang lagi deh berdiri. Berdiri ya. Coba dulu di tempatnya masing-masing. Kalau saya sampaikan maju, Bapak Ibu maju. Kalau mundur, mundur. Kalau ke oh ya, boleh di sini deh Bapak Ibu. Iya. Silakan Bapak Ibu ya. Nah, kita baris 2 ya. Ini kan kita tim. Tim A dan tim B. Ikuti dengarkan petunjuk saya. Ya, apa-apa dari saya. Kalau contohnya saya sampaikan kiri, kalau kanan, maju, kalau mundur. Jadi ya harus diperhatiin. Jadi jangan kalau nanti yang salah dapat hukuman. Oke ya? Oke. Atau kebalikannya, ibu bilang maju kami mundur, ibu bilang mundur kami maju. Harus fokus. Oke. Tapi kalau pelan-pelan nggak apa-apa kan? Santai dulu ya. Oke, 1, 2, ya. Maju. Mundur. Maju. Kiri. Oke, lagi. Maju. 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 Mundur. Mundur. Kanan. Kiri. Kanan. Maju. Kiri. Iya. Ya, silakan dulu. Saya mau tanya. Ya masuk suara. Ya, dari ice breaking ini, apa kira-kira yang Bapak Ibu dapatkan? Konsentrasi, Bu. Oh, konsentrasi. Terus apa lagi? Ini tadi kan tim ya? Ini tadi tim. Kekompakan. Gitu ya. Kita dapatkan dari permainan ini
satu dulu kompak. Kompak. Ya, kemudian konsentrasi itu aja Bu. Oh ya. Ada lagi? Ikhlas ketua kelas. Dapat cantik. Ya, sama seperti Ibu Dao, kita dilatih kekompakan, kemudian konsentrasi, semangat, dan mencairkan suasana. Mencairkan suasana. Tepuk tangan dulu ya. Nah, jadi ini juga salah satu adalah kolaborasi, gitu ya, kolaborasi. Baik Bapak Ibu, ada dalam ini saya di dalam praktek baik ini menggunakan metode ya, yaitu dengan ARKA, aktivitas ya, aktivitas refleksi ya, refleksi dan juga konsepnya apa gitu ya. Jadi oleh sebab itu di sini ada di sini kan ada kita punya peran masing-masing ya Bapak Ibu. Ibu Dao sebagai Ibu Dao kan di sini sekolah ini sebagai apa? Kesiswaan gitu ya. Kesiswaan gitu ya. Ibu Harefa di perpustakaan ya. Ibu puji Tuhan ada Ibu kepala sekolah di sini ya. Ibu Honda juga laboratorium. Ada juga guru BK sebagai Pak ini ya, Pak Mandu. Nah, dan juga ada Bapak Ibu guru mapel dan juga wali kelas. Nah, saat ini Bapak Ibu kegiatan kita yaitu ini kan sudah ini ya, peran masing-masing, ingat ya perannya. Masih ingat ya? Ibu Dao kan seperti Ibu Dao sebagai kesiswaan, memang sebagai kesiswaan gitu ya. Nah, saat ini kita mau coba melihat ada masalah. Kita mau ini ada studi kasus gitu ya. Studi kasus ini ada masalah. Masalah ini kita mau identifikasi. Masalah ini termasuk masalah ringan atau masalah berat atau masalah yang sedang gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya mau apakan dulu ya. Ini sebelum kita apakan kasus, ini ada TER atau kelompok masalah. Kelompok masalah ini ada terdiri dari 3 TIR atau 3 kelompok. Yang pertama ini kelompok yang masih ringan. Ya, kelompok ringan. Kesulitan akademik ringan karena instruksi umum yang kurang efektif. Contohnya ini masih kegiatan di kelas gitu ya. Kadang siswa suka ribut gitu ya. Nah, ini ketidakteraturan perilaku ringan seperti gangguan kecil di kelas itu masih masalah biasa. Ketidakhadiran atau keterlambatan ringan ini masih di TIR yang pertama. Yang kedua, TIR yang kedua ini sedang, masalahnya sedang. Murid yang tidak merespon intervensi TIR 1 berarti sudah dilakukan pembinaan tetapi masih berulang, termasuk jadi kelompok masalah sedang. Dan juga perilaku mengganggu berulang seperti pelanggaran aturan kelas, membolos, prestasi akademis menurun, meskipun sudah ada dukungan dasar. Dan ini juga ada kecemasan emosi sosial dan kesulitan interaksi, ketidakmampuan mengelola stres dan konflik secara produktif. Ini masih kelompok sedang. Sedangkan kelompok yang ketiga ya, yang ketiga itu yaitu gangguan mental, sudah masuk ke gangguan mental. Dan juga masalah perilaku berat, agresif, impulsivitas ya. Dan juga di sini kemampuan belajar yang parah atau gangguan masalah sosial ekonomi yang signifikan. Lalu pengabaian atau kekerasan dalam rumah tangga dan hambatan budaya dan diskriminatif.
kritis, ini termasuk sudah berat dan harus alih tangan kasus. Contohnya yang terlibat dalam kegiatan narkoba atau sudah melakukan kekerasan, itu sudah harus ada alih tangan kasus atau sudah melukai gitu ya. Ini sudah apa? Nah, ini masih perlu. Nah, dari yang sini Bapak Ibu kita ada coba kita mau ada studi kasus. Kasus itu masuk tergolong di mana gitu ya? Tergolong di bagian mana Bapak Ibu? Yang sedang atau yang ringan? Oke. Coba diperhatiin ya Bapak Ibu. Ini ada masalah. Masalahnya Bapak Ibu, yang pertama ini ada 4 masalah ini Bapak Ibu identifikasi apakah masalah ini termasuk masalah di tier 1, tier 2 atau tier 3 dan apa yang harus dilakukan gitu ya. Ini ada dari baris ini dulu deh. Yang di sini Bapak Ibu mengidentifikasi ibu-ibu ya. Ibu-ibu di sini ada 4 ya, ada 4 orang mengidentifikasi masalah ibu yang masalah yaitu murid tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Apa yang harus dilakukan dan itu termasuk tier berapa? Tier berapa dan langkah apa yang harus dilakukan? Itu ya Bu. Ibu ini bertiga, yaitu murid sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Nah, itu saya berikan waktu 2 menit, bisa ya? 2 menit termasuk nanti diberikan perwakilannya itu termasuk tier berapa dan apa yang harus dilakukan ketika Bapak Ibu sebagai sudah berkolaborasi. Apa yang harus dilakukan? Untuk kelompok ini. Ya, kelompok. Bisa putar. Ya boleh. Itu apa? Mereka suruh ini enak. Murid sering terlibat konflik dengan Teman. Iya. Salah satu aja kami pilih kasus ini. Oh, tadi sudah saya tunjukkan tadi. Yang ini. Ini masalahnya tadi yang itu. nama huruf tadi. Murid di belakangnya. Ini semua kasusnya dikasih ini ya? Ya boleh. Atau pilih salah satu aja. Boleh pilih salah satu. Masalah itu termasuk tier yang keberapa dan apa solusinya? Siapa yang dilibatkan? Apakah cukup guru mata pelajaran atau melibatkan guru BK atau perlu pemanggilan orang tua? Seperti itu. Yang maunya di papan tulis itu kasih apa pertanyaan pertama? Ya, apa bagian dia kasih isi. Oh, tirnya aja. Tier 2 ya. Oh, kami hanya mengelompokkan tirnya aja. Itu Yang 5 kasus kami kelompokkan tirnya, ya, itu aja. Terus apa yang harus dilakukan dalam setiap Solusi. solusinya? Oh, setiap kasus apa Kan ada solusinya? satu-satu item yang Tentu kan dikasih tir berapa ini? tadi. Contohnya kami Pilih aja satu. Suruh bajingannya tir 2. Jadi solusi bisa apa nih? Jadi solusi tier untuk 2. nomor 1 tir. Mana kak ya? Apakah Hanya apakah kita sih. hanya Oke, Ibu ini kan hanya kurang. Iya. Murid sering terlibat. Kalau yang 2 Ya, tir 1 itu. Tir 1 ini. Masuk ke dalam ya, Sering. Dari kurang kita kasih belajar ya. yang berdampak nilai turun. Ya, Sudah. satu berarti dia itu Ini dan lah hanya tir Ya nggak apa-apa. 1, 2, 3. tier 1. Boleh di belakangnya ya. Masuk. Nanti masing-masing Kalau itu tier 3. Oh, ngantuk, sering ngantuk. Iya. Dua yang ringan. Pasti tier 2. Oke, sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Berarti masih ringan. Tier 2. Dua. Oke. Murid. Maju di depan. Ya, salah. Dapat itu dapat. Ini ada yang Ayo, maju di depan. Maju di depan. Gua sama semua video.
Iya. Nah, iya. Ayo lah. Di sini deh, di sini. Disesuaikan deh, di tengah dia, tengah dia pas enggak. Di sana dia. Oke. Lanjut. Oke, silakan Bu. Ya, baik, kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai masalah dari yang sudah diberikan sama kita di sini. Yang pertama katanya di sini bahwa pilih salah satu kasus ringan sampai dengan menengah yang sedang Anda hadapi dengan murid. Nah, jadi yang pertama, murid kurang motivasi belajar yang berdampak nilai turun. Jadi ini termasuk pada tier pertama. Kemudian untuk solusinya, solusi yang harus kita berikan supaya ini masalah terselesaikan. Jadi kita harus menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menarik, kemudian melibatkan siswa secara aktif, kemudian sesuaikan metode belajar agar lebih bervariasi dan relevan, serta berikan dukungan emosional melalui apresiasi dan penghargaan yang tulus. Jadi demikian pemaparan kami. Sekian, terima kasih. Oke, jadi mereka sudah mempresentasikan hasil daripada diskusi mereka, mengelompokkan masalah yang mereka hadapi ya melalui pemilihan masalah. Jadi masalah yang mereka dalam kelompoknya yaitu tier 1, berarti masih bisa dikoordinir oleh guru mata pelajaran. Oke, tepuk tangan lagi sekali lagi. Oke, mantap. Oke, silakan untuk kelompok 2. Kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke blok. Oh, saya yang menyetir. Saya setuju. Baik, kami dari kelompok 2 di dalam masalah ini kami pilih nomor 4 ya. Murid sering terlibat konflik kecil dengan teman. Kalau menurut saya ini masuk pada tier 2. Kenapa? Menurut kami masuk pada tier 2. Kenapa? Ini sudah keseringan. Ya, artinya masalah ini bukan hanya 1-2 orang guru mata pelajaran yang mengalami masalah ini di dalam kelas. Maka kalau menurut prosedur dalam kolaborasi itu dalam penyelesaian masalah siswa itu, dari guru mata pelajaran menyampaikan kepada wali kelas, baru wali kelas menyampaikan ke guru BK. Jadi harus ada kolaborasi itu 3-3. Jadi kalau memang nantinya sudah berat masalah si anak, kalau tidak bisa ditangani oleh guru BK, ditanya sudah berat lah, sudah masuk ke tier 3. Nah, baru di kerjasama dengan dilaporkan kepada ibu kasih atau kepala sekolahnya dan dikonfirmasi. Di situ kolaborasi gimana cara penyelesaiannya. Kalau memang tidak bisa lagi, baru dialihkan kasuskan. Jadi itu aja menurut kami. Cukup sekian. Oke, teman-teman biasa terima kasih. Di kelompok 2 sudah mengidentifikasi masalah yang ada di kelompoknya, yaitu tier 2. Berarti perlu ada kolaborasi. Oke, silakan kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 kami memilih salah satu kasus ringan, yaitu poin ketiga, murid sering
tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Jadi, sebagai solusi dari kami adalah dengan cara memahami akar masalah melalui komunikasi empatik, kemudian bekerja sama dengan pihak sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan mendukung serta memberikan dukungan berkelanjutan seperti bimbingan emosional dan penguatan positif. Itu saja. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Oke, ya. Jadi tadi kelompok 3 itu tentang apa, Bapak Ibu? Siswa sering tidak masuk sekolah. Alasan sering ya? Sering. Kalau menurut Bapak Ibu, kalau dikatakan sering itu tadi kalau kelompok 3 itu masih ringan katanya. Masih tier 1. Tapi ini sudah berulang. Termasuk tier berapa, Bu? Tier 2. Oh, tier 2. Oh iya, tier 2 ya. Perlu adanya kolaborasi antara guru guru kelas, orang tua juga ya. Supaya tahu akan permasalahannya apa. Oke, luar biasa. Tepuk tangan deh buat kita semua. Oke, Bapak Ibu, dari permainan ini, dari masalah yang sudah kita dari diskusi ini, refleksi ya, apa makna yang Bapak Ibu dapatkan dari diskusi ini tadi. Oke, dari kelompok 1. Kelompok 1. Makna apa yang Ibu dapatkan? Tentang tugas ini. Ya, tugas ini tadi. Siapa yang mau? Baik, saya mewakili kelompok 1. Refleksi yang kami dapatkan dari tugas kelompok ini, secara pribadi saya bertambah wawasannya bagaimana dalam menangani kasus seperti murid yang kurang motivasi belajar yang berdampak pada nilai mereka, walaupun secara sehari-hari tanpa saya sadari itu sudah saya lakukan, seperti menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan menggunakan metode belajar yang sesuai dengan minat siswa. Di sini saya selain bertambah pengetahuannya, saya juga mendapatkan ilmu baru dengan kolaborasi bersama teman-teman, bahwasanya selain menciptakan lingkungan belajar dan metode yang tepat, kita juga perlu memberikan dukungan emosional melalui apresiasi dan penghargaan yang tulus kepada guru. Demikian. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu deh buat kelompok 1. Kelompok 2. Apa makna dari kegiatan kita tadi? Baik, makna daripada kegiatan praktik belajar ini, satu dulu, saya sebagai guru BK ini bertambah pengalaman lagi untuk mendidik ya daripada siswa di SMP Negeri 2 Tomang. Itu satu. 2, menambah bagaimana kerjasama atau kolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran dan serta walas atau wali kelas. Dan bukan hanya itu, seluruh teknik yang ada di sekolah ini, terlebih ibu kepala sekolah. Itu aja yang bisa saya kasih makna daripada pembelajaran praktik ini. Cukup sekian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Baik, terima kasih. Yang sangat bermakna buat kami kelompok 3 dengan kasus atau masalah yang berkaitan dengan siswa yang susah atau sering tidak masuk sekolah. Dalam hal ini saya sebagai guru, saya bisa berwawasan lebih luas dan banyak pengetahuan bagaimana mengarahkan atau melibatkan sekolah dengan orang tua dan berkomunikasi dengan baik, sehingga siswa itu bagaimana cara kita mengarahkan siswa agar lebih rajin di
ke sekolah lagi. Dengan ini kita harus berempati dengan siswa dan berkolaborasi juga dengan guru, baik wali kelas, kepala sekolah maupun ibu atau bapak BK. Terima kasih. Biasa, terima kasih, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu guru hebat ya. Nah, sekarang kita mau dengarkan refleksi daripada Ibu Kepala Sekolah. Ibu tadi sudah melihat bagaimana kegiatan yang sudah dilakukan. Apa sih makna yang Ibu boleh dapatkan? Ya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Setelah melihat ada 3 kelompok tadi, ya, makna yang saya ambil di sini, ya, kalau semua, ya, Bapak Ibu guru melakukan, mempraktekkan di dalam kesehariannya terhadap siswa, rasanya beban daripada seorang kepala sekolah itu sangat ringan. Mengapa? Karena semua Bapak Ibu gurunya ada kolaborasi, ada kerjasama yang baik, sehingga saya rasa di sekolah ini tidak ada yang terlalu berat. Semuanya bisa diselesaikan. Mengapa? Karena ada guru-guru hebat. Demikian. Oke, terima kasih Bu. Ya, kita percaya ya dengan adanya kita kolaborasi, tentu sekolah kita semakin lebih baik lagi. Anak-anak akan potensi mereka bisa berkembang secara optimal. Jadi kita berharap ke depan kita ada kolaborasi lebih lagi ya. Dengan adanya ini tadi kita bisa mengidentifikasi dengan kenapa kita mesti ada kolaborasi. Dengan tadi melihat ada masalah-masalah tadi, kita bisa bekerja sama untuk memecahkan masalah siswa ya Bapak Ibu. Jadi kolaborasi ini tadi ya yang kita sudah lakukan Bapak Ibu. Tadi kan sudah ada refleksi ya, kita sudah lakukan apa makna yang kita dapatkan. Nah ini kolaborasi makna. Nah ini Bapak Ibu, bahwa konsepnya bahwa mengapa kolaborasi itu penting ya. Kolaborasi penting karena kolaborasi itu berfungsi untuk mendukung perubahan sistemik yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi murid. Berkolaborasi ini juga berperan dalam menutup kesenjangan pencapaian dan kesempatan antara murid. Jadi ini perlu kita adanya kolaborasi atau kerjasama ya, karena kita mempunyai bakat yang berbeda-beda gitu ya. Jadi dengan kita berkolaborasi berarti saling melengkapi satu dengan yang lain ya. Melalui kolaborasi yang efektif, guru atau guru BK mengintegrasikan sumber daya dan keahlian dari berbagai pemangku. Ini tadi sudah saya sampaikan, kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang berikan efektif dalam menanggapi kebutuhan dan permasalahan murid adalah terciptanya lingkungan kerja kolaboratif ya, tercipta kerjasama guru BK atau konselor sekolah serta guru mata pelajaran atau guru kelas merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan yang saling berinteraksi dan secara signifikan memiliki dampak terhadap terfasilitasinya perkembangan murid secara optimal. Jadi kolaborasi itu sangat penting ya di sekolah kita. Nah, jadi ini peran utama. Nah, jadi Bapak Ibu, ini manfaat kolaborasi ya, membantu murid menyelesaikan masalah secara lebih efektif. Ya, ini memungkinkan masalah murid teridentifikasi lebih awal. Jadi dengan kita berkolaborasi kita bisa mengidentifikasi, menilai
masalah-masalah siswa itu, dia termasuk tier berapa, dan sehingga kita bisa mencari solusinya gitu ya. Solusinya kayak seperti tadi yang tier 1 ya, tier 1 itu masih guru mata pelajarannya, kalau siswanya kurang konsentrasi untuk belajar, tadi apa tadi? Sering ngantuk. Nilainya menjadi turun, berarti guru mata pelajaran harus memperbaiki cara mengajarnya gitu ya, cara mengajarnya gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali, kita perlu kolaborasi. Jadi kita juga perlu meningkatkan peran orang tua dan masyarakat. Jadi dengan adanya kolaborasi, kita juga ada berperan aktif juga dengan orang tua. Kalau tadi ya ada yang tadi di tier 2 tadi siswa sering tidak masuk sekolah tadi ya, tidak masuk sekolah. Tentu ini perlu ada dukungan dari orang tua, perlu kita ada kerjasama dengan orang tua. Kenapa anak tersebut sering tidak datang ke sekolah tanpa alasan? Jadi perlu adanya kerjasama dengan orang tua atau masyarakat gitu. Itu saja yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi ini tugas buat setiap kita. Amin. Jadi tugas buat kita. Coba kita nanti saya sudah buat, nanti saya kasih sama Bapak Ibu. Itu ada namanya buku penghubung. Buku penghubung contohnya di dalam kelas itu Bapak Ibu ketika mengajar, apa masalah-masalah si A, B, C dari anak-anak kita itu, apa yang sering dihadapi gitu ya. Sehingga Bapak Ibu tulis itu di buku penghubung, ditulis setiap permasalahannya. Kalau sudah berulang boleh disampaikan kepada guru BK. Jadi seperti itu, nanti saya akan berikan kepada di setiap kelas. Jadi contohnya Ibu Hulu, Ibu Daom, di situ ditulis, oh si A ini masalahnya ini punya sering ribut dan sering ngantuk. Nah, boleh ditulis. Jadi semuanya Bapak Ibu guru. Iya. Hanya 2 orang. Iya. Pak ini siapa namanya? Pak Madubu, Ibu Daci. Semua Bapak Ibu guru yang masuk di dalam kelas maupun wali kelas menulis apa yang dilihat, masalah yang dilakukan oleh siswa, sehingga kami guru BK bisa menindaklanjuti dan ada kolaborasi antara kita. Jadi saya sudah buat, nanti saya kasih di kelas seperti itu, sehingga bisa terkoordinir. Jadi itu saja. Terima kasih Bapak Ibu buat kehadirannya, buat interaktifnya, sangat luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian saja penyajian saya. Kalau